Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang glomerulonefritis. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri yaitu Ambar. Pengertian glomerulonefritis ialah reaksi imunologis pada ginjal terhadap bakteri atau virus tertentu. Terjadi akibat infeksi kuman, Streptococcus, sering ditemukan pada usia 3-7 tahun. Pada awal usia sekolah, lebih sering mengenai anak laki-laki daripada wanita dengan perbandingan 2:1, yaitu menurut Manjor, Arif, dan kawan-kawan pada tahun 2000. Di sini ada etiologinya, yaitu penyebab dari penyakit glomerulonefritis kronis, yaitu lanjutan GNA atau glomerulonefritis akut. Seringkali tanpa riwayat infeksi, Streptococcus beta hemolyticus grup A, keracunan atau timah hitam, penyakit sipilis, diabetes mellitus, trombosis renalis, hipertensi kronik, penyakit kolagen, dan penyebab lain yang tidak diketahui yang ditemui pada stadium lanjut. Next. Ada juga di sini manifestasi klinis. Manifestasi klinis glomerulonefritis kronis ditandai dengan kerusakan glomerulus secara progresif lambat. Akibat glomerulus nefritis yang berlangsung lama. Gejala utama yang ditemukan adalah yang pertama, kadang-kadang tidak memberikan keluhan sama sekali sampai terjadi gagal ginjal. Yang kedua, hematuria atau kencing bercampur darah. Edema pada bagian wajah, biasanya sekitar mata atau kelopak mata. Kemudian ada penurunan kadar albumin atau hipoalbuminemia, hipertensi, kemudian ada peningkatan suhu badan, sakit kepala, lemah, gelisah, kemudian ada mual dan tidak nafsu makan. Berat badan menurun, urem dan kreatinin meningkat, proteinuria. Next. Ada juga komplikasi. Yang pertama oligurisameria, yang kedua encefalopati hipertensi, yang ketiga ada gangguan sirkulasi. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, yaitu menurut Souden 2002, adapun pemeriksaan penunjang untuk GNT diantaranya. Yang pertama ada ID atau laju endap darah meningkat. Yang kedua ada kadar hemoglobin menurun sebagai akibat hipervolemia atau retensi garam dan air. Yang ketiga ada pemeriksaan urin menunjukkan jumlah urin menurun, berat jenis urin meningkat. Yang keempat ada hematuri makroskopis ditemukan pada 50% pasien, ditemukan albumin positif, eritrosit positif, leukosit positif, silinder leukosit, eritrosit, dan hialin. Next. Di sini ada juga penata laksanaan. Penata laksanaan medik, tidak ada pengobatan yang khusus yang mempengaruhi penyembuhan kelainan di glomerulus. Yang pertama ada pemberian penisilin pada fase akut. Yang kedua ada pengaturan dalam pemberian cairan atau perlu diperhatikan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang ketiga ada pengobatan terhadap hipertensi. Yang keempat ada bila anuria berlangsung lama atau 5-7 hari, maka urem harus dikeluarkan dari dalam darah. Yang kelima ada bila tidak timbul gagal jantung, diberikan digitalis sedatifum dan oksigen. Next.
Di sini ada acuan keperawatannya, yaitu 1, pengkajian. Keluhan utama, data subjektifnya atau DS, klien mengatakan perasaan tidak nyaman berupa nyeri kepala. Yang kedua, klien menunjukkan kepala nyeri ada pada antara angka 6, dari 0 sampai 10. Data objektifnya, yang pertama klien tampak menahan rasa nyeri kepala, yang kedua, nyeri disebabkan oleh peningkatan tekanan intrakarnial, kualitas dia seperti ditimpa benda berat, sehingga menyebabkan rasa sakit di kepala bagian belakang. Nyeri berada pada skala 6 dan bisa terjadi sewaktu-waktu. Kemudian yang B, hasil pemeriksaan vital sign klien, yaitu tekanan darahnya 130 per 90 mmHg, respirasinya 18 kali per menit, nadinya 82 kali per menit, suhunya 36,6 derajat Celcius. Kesadaran klien GCS E4M, nadi 6 M6 V5, total 15 komposmentis. Next. Kemudian yang D ada pemeriksaan fisik. Yang pertama di kepala ada mesokohefal, terdapat edema area mata dan di wajah. Yang kedua ada kulit, turgor kulit kurang baik, warna kulit sawo matang. Yang ketiga ada ekstremitas, terdapat pada edema pada ekstremitas atas dan bawah abdomen, perut tidak kembung, tidak ada nyeri tekanan epigastrik, bising peristaltikus usus. Yang kelima ada genitalia, terpasang kateter ukuran 20, tidak terdapat kelainan pada genitalia. Yang kelima ada pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan darah tepi, terdapat parameter yang di luar batas normal, bisa dilihat sendiri ya di tabelnya. Terus ada pemeriksaan urin, terdapat parameter yang di luar ambang batas, yaitu kreatinin dengan hasil 1,4 mg per dl, sedangkan batas normalnya 0,50 sampai 1,20 mg per dl. Terdapat protein, hemoglobin, leukosit, dan eritrosit dalam urin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Inidan. Analisa data. Data subjektif. Klien mengatakan perasaan tidak nyaman berupa nyeri kepala. Klien menunjukkan skala nyeri pada antara angka 6. Data objektif. Klien tampak meringis, tanda-tanda vital, tekanan darahnya 130 per 90 mmHg. Terus nadi 82 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, dan suhunya 36,6 derajat Celcius. Nah, etiologinya, reaksi antigen antibodi ginjal, menjadi GFR menurun, retensi NA plus air, vasospasme pembuluh darah, ensefalopati hipertensi, nyeri akut, sakit kepala atau pusing. Masalah keperawatannya, nyeri akut berhubungan dengan vasospasme pembuluh darah otak. Next. Selanjutnya, data subjektifnya, klien mengatakan merasa mual sehingga selera makan menurun. Data objektifnya, klien makan setengah porsi, klien tampak lemas. Etiologinya, reaksi antigen
gen antibodi di ginjal, menjadi proliferasi sel dan kerusakan glomerulus, kerusakan membran, proteinuria dan hematuria, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Masalah keperawatannya, ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake kurang akibat mual dan penurunan selera makan. Next. Diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan vasospasme pembuluh darah otak. Yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake kurang akibat mual dan penurunan selera makan. Next. Intervensi keperawatan. Yang pertama, diagnosanya nyeri akut berhubungan dengan vasospasme pembuluh darah otak. Tujuan keperawatannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan nyeri akut dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, memperlihatkan pengendalian nyeri. Yang kedua, menunjukkan tingkat nyeri. Yang ketiga, memperlihatkan teknik relaksasi secara individual yang efektif untuk mencapai kenyamanan. Yang keempat, melaporkan nyeri kepada penyedia layanan kesehatan. Lalu ada intervensi keperawatan. Yang pertama, monitor tanda-tanda vital klien. Yang kedua, lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif termasuk lokasi, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. Yang ketiga, ajarkan tentang teknik non-farmakologi atau relaksasi. Yang keempat, kolaborasi dengan medis dalam pemberian analgetik untuk mengurangi nyeri. Ada rasional. Yang pertama, mengetahui keadaan umum klien. Yang kedua, skala nyeri memberikan gambaran tentang tingkat nyeri klien sehingga dapat lebih memfokuskan intervensi. Yang ketiga, untuk pengalihan rasa nyeri. Dan yang keempat, membantu mengurangi nyeri dengan farmakologi. Next. 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 Nah, yang kedua, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake kurang akibat mual dan penurunan selera makan. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan nutrisi dapat terpenuhi dengan kriteria hasil. Yang pertama, mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. Yang kedua, menunjukkan peningkatan fungsi pengecapan dari menelan. Yang ketiga, tidak terjadi penurunan berat badan yang berarti. Yang keempat, anak dapat memenuhi nutrisi secara adekuat. Lalu lakukan pengkajian lengkap rasa mual muntah termasuk frekuensi, durasi,
tingkat mual dan faktor yang menyebabkan mual muntah. Yang kedua, evaluasi efek mual terhadap nafsu makan klien. Yang ketiga, memasang NGT. Lalu yang pertama, mengidentifikasi keefektifan intervensi yang diberikan. Yang kedua, mengidentifikasi pengaruh mual. Yang ketiga, membantu memberikan nutrisi pada klien. Next. Lalu ada implementasi. Yang pertama, lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital setiap 2 jam. Lalu yang kedua, mengkaji nyeri, lokasi nyeri, karakteristik nyeri, dan skala nyeri. Yang ketiga, mengajarkan teknik relaksasi kepada pasien untuk membantu mengurangi rasa nyeri. Yang keempat, memberikan obat yang membantu untuk mengurangi rasa nyeri. Lalu ada evaluasi. Subjeknya, rasa nyeri saya sedikit berkurang. Objeknya, pasien merasa lebih tenang dan merasa sedikit tenang. Lalu, nyeri belum teratasi sepenuhnya. Lanjutkan intervensi. Next. Yang pertama, melakukan monitor terhadap rasa mual dan muntah, baik skala dan warna muntah. Yang kedua, menghitung intake output klien setiap 2 jam sekali. Yang ketiga, memberikan asupan nutrisi yang cukup untuk memenuhi dan menjaga keseimbangan nutrisi dalam tubuh. Subjeknya, rasa mual saya berkurang. Objeknya, pasien lebih tenang dan nyaman. Pemenuhan nutrisi belum teratasi sepenuhnya. Lanjutkan intervensi. Next. Kesimpulannya adalah glomerulonefritis kronik atau GMK adalah suatu kondisi peradangan yang lama dari sel-sel glomerulus dengan diagnosis klinis berdasarkan ditemukannya hematuria dan proteinuria yang menetap. Glomerulonefritis kronis sering timbul beberapa tahun setelah cedera dan peradangan glomerulus subklinis yang disertai oleh hematuria atau darah dalam urin, dan proteinuria atau protein dalam urin ringan. Tidak ada pengobatan yang khusus yang mempengaruhi penyembuhan kelainan di glomerulus. Istirahat mutlak selama 3-4 minggu, dahulu dianjurkan selama 6-8 minggu. Pemberian penisilin pada fase akut, pengaturan dalam pemberian cairan atau perlu diperhatikan keseimbangan cairan dan elektrolit, pengobatan terhadap hipertensi, diuretikum dulu tidak diberikan pada glomerulus nefritis akut. Bila tidak timbul gagal jantung, diberikan digitalis, sedatifum, dan oksigen. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.